dulu juga kalau perform tuh kalau bisa digilir gitu kan. Iya kan? Ya kan? Kabring gitu kan. Satu mobil 20 orang gitu kan. Saya ngalaman sama Yo, balik lagi di X Demsan. Sekarang kita bersama Bang aka Lirikus. Oke, jadi memang ini adalah edisi spesial kita. Edisi pertama dengan format X Demsan dan dengan bintang tamu yang spesial juga. Jadi ini adalah seorang Bang aka Lirikus adalah dia itu adalah foundernya Impartarial. Jadi memang nggak banyak yang tahu gitu ya. Taunya Impartarial pergerakan community hip hop terbesar di kota Bandung, bikin hip hop kaki 5. Taunya itu. Tapi siapa di balik itu? Ya ini, Bapak ini orangnya nih. Bareng-bareng lah. Kalau saya Ini tahu juga Oh iya, maksudnya tapi tetap aja saya juga terlibat. Tapi yang mengawali cikal bakal kalau nggak ada Bang nggak ada Impartarial. Bener nggak teman-teman? Bener nggak? Setuju. kalau saya sendiri malah taunya Impartarial itu gaya dulu. oh, Iya. Taunya gitu kan. Iya, padahal sebenarnya ini Bapak ini yang bikinnya gitu kan. Jadi bisa cerita dikit Bang gimana nih? Sebelum kita karena memang headline adalah Impartarial, cerita dikit dulu lah tentang Impartarial. Kenapa sih ada Impartarial? Bang itu bisa bikin Impartarial dulu? sebenarnya kata-kata saya yang buat sebenarnya juga karena memang awalnya tuh ini kalau nggak salah ya, jadi kita kan ya nongkrong lah ya sama-sama sama teman-teman MC lah gitu kan, sama-sama yang suka hip hop kan. Ada juga yang dari tag timnya, ada yang bahkan yang main bola basket bareng gitu kan. Pokoknya ngumpul. Saya mah cuman ini aja namanya ini aja gitu. Jadi sebenarnya mah Bapak ini sangat merendah sekali ya. Sangat merendah sekali ya. ya gitu. Namanya dia oke gitu. Dulu di mana sih ngumpulnya Pak? Lagi ngumpul-ngumpul gitu. Dulu teh emang semangatnya bikin ya itulah mandirilah gitu ya, independen lah gitu. Studio sendiri biar bebas. Oh, yang di Margayo itu. Ya di Metro. Okay. Terus merchandise bikin sendiri biar bebas mau kayak apa juga kan, nyablon sendiri ya kan. Terus lagu juga kalau ini sendiri juga bebas. Kadang-kadang kebebasan tadi kan. Ya memang sih kalau ngelihat secara sejarah roots memang Impartarial terbentuk dari istilahnya kolektif anak-anak ya Bang ya, dari berbagai elemen lah terutama di hip hop gitu kan. Cuman memang kenapa saya mengangkat dia ya saya sendiri karena memang kalau dulu tidak ada seorang Bang atau saya juga tidak ada Impartarial. Karena dia dengan sukarela rumahnya dibikin markas, digandengin tiap hari, itu adalah di rumah Bambang itu gitu kan. Jadi Bukan kenapa sih Bang diberisikin. sampai Bambang itu udahlah sok barudak berkarya dan segala macam, apa sih sebenarnya motivasinya atau apanya dulu? Oh ya dulu ya. Ya dulu memang kan setelah pesta rap itu ada movement apa lagi gitu kan. Terus sama-sama akhirnya kalau bebarengan apalagi dulu kan idolanya teh kan Wu-Tang ya kan. Wah kayaknya kalau bareng nih konsepnya asik nih. Pertama Itu belakang Bambang. ya. Oh iya. Bener kan? Apa namanya? Bareng-bareng kan pasti lebih ada ide ya kan, apa bareng-bareng bisa saling influence baru. Ngomong ada yang CD apa nih baru dulu kan ya, nggak susah kan dulu tuh nyari influencer nyari yang baru-baru tuh apa kan. Kalau yang ini bawa CD ini bawa CD dan bener aja kalau bareng tuh ternyata wah bikin ini yuk ya itu X Freedom hip hop 5 ternyata kalau bareng teh terus album juga bareng-bareng nih. Ayo bikin siapa dulu nih ya, Sunda Clan kan, BDJ Click, siapa singlenya siapa ya. Ini bener juga emang kalau bareng-bareng lebih asik lah gitu kan. Ya jadi saya juga ngerasain dulu. Saya dulu pertama ketemu anak-anak Impartarial itu mungkin sekitar secara
resmi lah. Resmi itu dalam artian mereka ngelihat gerombolan itu adalah waktu di kampus. Tahun sekitar 99 akhir kalau saya nggak salah Bang. Anak-anak Impartarial datang perform, saya juga perform di lapang basket. Karena itu cikal bakal saya diajak perform di si X-Freedom. Jadi itu dulu awal-awalnya saya diajak perform di X-Freedom itu adalah pada saat kita ketemu di situ. Dan kebetulan memang sama Didi sama Oi saya satu kampus. Walaupun dulu awalnya nggak kenal, cuman tahu aja ya anak-anak pesta rap. Anak-anak pesta rap gitu kan. Jadi ya itu awalnya memang Impartarial itu terjadi ya karena awalnya mah dari hobi yang sama aja. Lama-lama kita pas kayak masuk udah jadi Impartarial. Udah karena nama udah ya. Waktu kalau saya mah kan waktu itu tahun 2000 pertama langsung bikin X-Freedom itu udah Impartarial belum Bang? Bang ya udah kan? Udah Impartarial. Jadi sebenarnya memang kalau ditarik ke belakang Impartarial itu sebelum Metro itu awalnya tongkrongan di Dago ya Bang? Di mana? Di Dunkin ya dulu kalau nggak salah dari ketemu di kontes rap, anak-anak itu ketemu di situ, akhirnya nangkring jadi satu ngumpulan. Kalau nggak salah sempat di Dunkin dulu, terus pindah ke deket daerah SMA 8 atau 22 gitu ya. Terus baru ke Metro. Ya dulu tuh anak-anak temen-temen tuh emang kan ada ketemunya banyak juga sih guys. Ada yang di kontes rap ada ya kan. Pokoknya asal kelihatan samperin gitu kan. Samperin kenalan weh. Terus ajak bareng-bareng aja kan, ngumpul aja kan gitu, ngobrol aja gitu. Ya terus ya udah akhirnya ada rumah yang emang kosong kan. Terus ada ruangan yang ini enak jadiin studio gitu kan. Udah jadi studio, teman-teman ngumpul, bikin kegiatan lah apa aja yang bisa dibuat gitu. Nah ini kalau di luar banyak iklan, mohon maaf nih, kedengeran nggak ya ada iklan masuk. Itu hanya pesan-pesan sponsor tadi yang lewat. Oke. Ya jadi kalau mungkin angkatan Insan sama angkatan kita itu berbeda San dulu. Beda. Jadi berbeda itu dalam artian kita itu untuk nyari orang yang suka rap itu susah kan. Jemput bola ya berarti ya. Salah satunya adalah kita ketemu di kontes rap. Dulu itu kalau nggak salah kita Fire Bang ya. Kontes rap Fire ya, itu yang anak-anak banyak ketemu. Kemudian juga saya ngelihat mereka itu adalah di kontes Banex Bandung Expo. Mereka tuh dulu namanya belum SoundCloud tapi namanya All Size. Benar Bang? Nah, saya pertama ngelihat mereka itu di kontes rap itu mereka masih namanya All Size. Jadi mereka dari situ saya baru tahu tuh untuk pemetaan itu ada grup rap ini. Sampai saya di situ ketemu Wal MC Bang dulu. Ini termasuk pertama ngelihat Ucok Homicide juga di kontes rap. Jadi dulu memang di tempat-tempat seperti itu gitu kan. Nah Bang sekarang balik ke belakang nih Bang. Istilahnya Bang awal suka hip hop itu apa dulu mulainya SMP, SD atau seperti apa sampai bisa masuk pesta rap? Saya tuh pertama SMP album Cypress Hill. Dulu Cypress Hill, terus teman bawain kasetnya. Udah dengerin, keren gini gitu kan. Terus sama Oi itu seneng juga dia ternyata. Dan si Oi teh bapaknya teh pengkoleksi sound system. Menurut saya mah bapak-bapak yang mantep gitu di rumahnya tuh. Kalau ke rumah Oi itu kayak masuk studio gitu. Jadi saya tuh nongkrongnya di rumah Oi dengerin itu. Terus udah kita bikin grup. Akhirnya pas di SMA ada si Didit. Si Didit dari Surabaya, dia udah nge-rap juga sama Yako, sama anak-anak Surabaya lah, Pumpkin kan. Akhirnya sama Didit ikut kontes rap. Terus tahunya ada kabar dari teman dari Radio Ardan bahwa ada pesta rap butuh mau ngelanjutin pesta rap 2 ya. Akhirnya suruh ngirim demo, kita bikin demo aja di rumah Didit. Akhirnya dikirim, keterima, terus ya udah. Dan lagu yang boomingnya lagu apa Bang? Dulu Anak Gedongan. Tahu kan lagu Anak Gedongan? Coba nyanyi. Anak Gedongan. Jadi ya, yang kalau misalnya teman-teman zaman-zaman dulu tuh yang Anak Gedongan tuh lagunya ini salah satu personilnya ada orang SMP itu kan? SMP itu. Orang SD. Tapi kalau saya 2000 kan?
Enggak, Itu tahun saya 96 95 ya. Orang SD. Karena saya pesta rap selanjutnya saya ikut saya ikut audisi dan ditolak. Pastilah. Karena terlalu kasar. Ingat itu diadang sama Bang ya. Tesnya diadang kan ya. Tes gitu kan. Oh ya, liriknya mesti dirubah nggak bisa ya. Udah nggak ikut. Udah. Genrenya apa? Komunis. Ini komunis. Jadi memang ya itulah perjalanan zaman dulu kita ya. Ya pesta rap jadi salah satu barometer ya dulu ya. Istilahnya karena memang Jarang ya waktu itu. dulu industri yang mulai ngangkat rap di situ, habis Iwake langsung ke pesta rap. Nah, sesudah pesta rap itu kan Bang langsung masuk istilahnya Sound the Clan, kemudian bikin album ya Bang ya. Album. Setelah pesta rap, album minoritas. Ya. Ini bukan Bang, sebentar nanti. Ada apa ya? Ya. Nah, Oh, ada. ini nih. Merinding mulai. Ini. Jangan ketok-ketok Bang, soalnya sensitif. Lagi mahal. Saya aja jantung ditahan jauh deg asup gitu. Ngilangin tegang ya. Soalnya yang interview Membaca pikiran juga. I feel sick kan. Favorit saya kan. Insane lagi. Saya ngikutin juga. Dulu, Ini di Bandung ada New Breed, ini mantep ini ini. album favorit saya Makasih. juga nih. Jadi salah satu album yang zaman saya ingetnya Bang ya. Zaman popotoan ini ya, kita keliling Oh, bener Pak. Saparua sama pengamen sama apa si album Menereptas ini nih. Ini adalah jadi Ini pertama berarti ya Sound the Clan ya? ya album pertama dan Secara- terakhir Bang. Mau ada lagi kan nih reunian? Ternyata kemarin tag juga kan untuk yang Oh benar, yang reunian itu ya. yang ini yang apa? Impartial First 2 kan First 2 ya. Jadi lagi. Ya, Ada Billy Klik ya. ada di sini aja saya zaman dulu ya kontak person tuh ada nih. Ada di Army. Saya dulu waktu di sini masih belum gabung sama di Army. Saya masih I Feel Sick, Gatorade Di Army ya. Gatorade di Army Gatorade. Di sini aja I Feel Sick gaya kontak personnya masih 0227816127. Dan kontak person itu masih telepon rumah, belum ada nomor handphone dan segala macam. Ini jadi ini benar-benar album ya kalau menurut saya ini wah sejarahnya Nih ada foto bareng-bareng nih di Saparua. Nih, Sound the Clan. Nah, dari ini tarik mundur ke belakang. Babang tuh kan bikin acara X Freedom Bang ya. Nah, Nah, bareng-bareng. cikal bakalnya kenapa Bang tuh dulu bikin X Freedom dan segala macam? Itu saya ngelihat lagi kan ternyata pas foto ini lagi nih Ya, menjejer MC Unggul kan. Nah, Wah keren. Kayaknya bakal ada momen bahwa seorang MC itu apa ya, jadi kayak apa namanya itu, kenangan ya, bukan kenangan, apa itu, memorable lah ya kan. Nah. Itu bakal langgeng kan, udah ada fotonya gitu kan. Ini gimana nih caranya, saya pengen kita bikin bareng-bareng terus keinspirasian sama bahwa ternyata hip hop tuh ada nilai positifnya, ini kan perbedaan kan, basis di kan dulu kan buat pergerakan perlawanan ya kalau di sana ya. gitu kan, si Malcolm X kan teman-temannya kan. Nah akhirnya udah bikin temanya barjeng tepuguh teh naon pokoknya simpan mah ya Malcolm X. Gitu. Padahal mah ya ada sih di balik ini, teman juga arahnya belum jelas. Yang sekarang ini guys, saya pengen bikin yang lirikus pas in launching. Sama saya juga ada harapan ya, saya sendiri terutama ya, kalau teman-teman yang lain sih sebenarnya bebas ya, mau ikut-ikut sama-sama. Jadi ada sesuatu yang kita buat, misalnya lagu atau apa tuh, ada nilai positifnya kita bawa gitu. Charity kah? Apa hanya enlightenment
pembukaan wawasan baru terhadap orang kah, yang positif kah, apakah gitu kan. Nggak nyampe kita sama-sama nyumbang kah, nggak nyampe situ juga nggak apa-apa, yang penting ada nilai itunya gitu. Udah support aja ya, udah support juga udah satu nilai. Untuk di project apa Pak ini, untuk di Ya, Partareal? saya sebenarnya juga nggak maksa teman-teman Partareal untuk sekarang, cuman saya ke pribadi saya aja untuk yang dari Kus begitu. Oke. Cuman memang dari dulu juga, dari zaman Metro kita tuh saling mempengaruhi sebenarnya. Ada temen nih kayak Kang Gaya ya kan, kita terpengaruhi juga oleh apa yang dibawa Kang Gaya gitu kan. Akhirnya kalau memang pada senang ke situ ya kan. Ada juga kayak Molotov, arahnya ke kayak seni gitu kan. Nah, akhirnya kita terbawa juga kayak rap seni gitu kan. Sajak gitu Sajak. Nah ya saya nggak maksa juga teman-teman untuk begini, cuman ya saya ngasih buka wawasan aja bahwa ternyata kita bisa loh buat apa, yang sesuatu yang positif gitu. Yang ya saya makanya ada sekarang single yang sekarang kan judulnya Yang Tersisihkan. Kayak sekaligus kalau memang ada event yang bisa saya buat atau bareng-bareng buat yang untuk support yang tersisihkan gitu. Nah, gitu. Jadi arahnya gitu. Ekspedisi juga sebenarnya ke situ, cuman belum ada, cuman baru mau itu aja dulu juga mau masih muda ya kan, masih nggak tahu lah, yang penting ngumpul dulu gitu. Nah akhirnya kita buka komunikasi sama teman-teman dari kolektif dari kota lain, akhirnya ekspedisi itu bisa, alhamdulillah ada teman-teman dari kota lain gabung bareng. Dan ini Bang, masih inget nggak Bang? Wah Nih Expedam, saya masih punya posternya tahun 2000. Ini juga jadi tonggak awal I Feel Sick, juga pertama perform itu adalah di Expedam Bang. Iya. I Feel Sick di sini ada. Masih pegang nggak Babang ini? Nggak ada ya. Tapi ada soft copy-nya. Oh ada soft copy-nya. Tinggal ngeprint. Orang yang desain ya. Original ini Babang. Oh ini original ini. Original ini Bang. Mahal ini. Saya poster dari pertama ini saya masih simpan. Iya. Nah, jadi memang tadi seperti yang Bambang bilang itu ya. Sebenarnya dari dulu juga Bambang udah istilahnya buat event, buat pergerakan dan segala macam yang memang akhirnya memotivasi juga saya gitu kan untuk buat event-event selanjutnya, yang termasuk juga Bambang ya, kalau saya kemarin kan udah istilahnya ngilang kan. Saya juga sempat Bambang kemana ya gitu kan, udah lama. Nah ternyata sekarang dia balik lagi nih. Tadi udah disounding sedikit bahwa Bambang itu bakal keluarin satu karya single ini Bang, atau apa bentuknya? Ya sebetulnya pengen album sih. Pengen album. Udah alhamdulillah udah misalnya bisa lah untuk album. Cuman sekarang katanya single aja dulu kan, katanya dunia ke kami apa ya? Bisa apa ya? Insya Allah. Ya. Siap. Saya ikut yang sekarang lagi jagoannya sekarang aja, berdua kan. Oke, jadi rencananya bahkan single, bahkan bikin video klip ya, akan dirilis klip itu. Kira-kira estimasi berapa lama tuh Bang proses rencananya pengen rilis kapan dan segala macam? Itu rilis klip tuh tadi sebagian udah take, besok sama teman-teman Partareal besok. Udah nanti tinggal tuh ada bapak sutradaranya di situ, tinggal kapan tuh jadinya tuh. Oke. Jadi kalau yang teman-teman nanti kita tayangin, jadi pada saat kita berinterview itu Bambang itu lagi proses bikin klip. Dan besok pada saat kita interview itu besok rencananya mau bikin klip sama anak-anak gitu ya. Iya. Nah, jadi nanti nggak tahu nih pada saat dirilisnya si interview ini apakah duluan video Bambang yang udah rilis atau duluan klip kita interview kita rilis nih. Jadi nanti buat yang udah nonton ini, jadi ini sekedar sounding aja. Kalau misalnya memang saat dirilisnya interview ini Bambang belum rilis, tunggu aja nanti seperti apa klip seorang lirikus yang sudah lama istilahnya vakum muncul lagi. Nah kalau misalnya ternyata saat ini kita liris klipnya Bambang udah duluan rilis, nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya apa Bang nanti? Ya Lirikus aja. Lirikus. Ya, tapi hampir semua ini saya sama Neng Citra. Oh iya. Ya jadi ada. Jadi di album ini bakal featuring seorang penyanyi legendaris di kota Bandung. Di dunia. Jadi kalau alam semesta. Jadi Citra itu dulu itu kalau misalnya dengerin album juga si Nino Reptas ada ya Bang? Ada. Yang lagunya Melayang ya. Wah, itu mah pokoknya mah
Kalau udah denger itu mah ya melayang we. Ya termasuk nyambung dengan poster-poster ini. Bang. gitu ya. Ini adalah juga poster-poster yang dulu ada di Metro nih, yang menemani kita dan ini banyak ceritanya buat nyumputkan untuk sesuatu yang membuat melayang yang mungkin. dulu. Ini Ada sisanya nggak nih masih? ini banyak cerita ini di saya sengaja bikin setting ini adalah seakan-akan di Metro. Ini adalah poster-poster dulu yang ada di Metro zaman kita nongkrong nih. Nah, Boleh nanya nggak Pak ini? Kan katanya sempat vakum tuh. Vakum. Ada alasan khusus nggak sih Pak vakum? Apa ada masalah sama gaya atau apa? Nggak ada. Malum lah. Iya. Ex-Demsan. Bisa gitu ya. Gimana Pak? Jadi kalau nggak salah sih sebenarnya ya itulah pindah ke Jakarta sebenarnya yang buat jadi akhirnya saya cuman bikin lirik aja. Oh, kan lirikus ya. Jadi bikin lirik aja. Kalau ini saya penikmat aja jadinya kalau ada event paling saya ikutin nonton. Tapi untuk ya itu tadi kalau nggak bareng-bareng teh. ya. Tapi kabita gitu ya. Maksudnya gitu kan. Tapi ya itulah problematika kalau Berkeluarga ya. sudah seumur-umuran kita gitu ya. Jadi mau berkarya atau nyari susu jam muda gitu kan. Jadi memang itu butuh satu perjuangan lebih gitu kan. Jadi beruntung lah buat teman-teman yang muda-muda sekarang ya yang berkarya tinggal ngupload dan segala macam. Mumpung kalian lagi banyak waktu dan segala macam berkarya lah dari sekarang gitu kan. Jadi mungkin salah satu penyebabnya itu Bang ya mungkin karena ya kehidupan lah ya. Live gitu ya. Live ke Jakarta juga emang karena itu. Sebenarnya nama betahnya di Bandung sih kan. Iya. Tapi rezeki dari itu ya gimana? Kesibukan apa sih Pak? Kesibukan di Jakarta? Jakarta ya saya di bidang usaha lah ada ya sama ada retail juga, saya buka kedai kopi juga. Terus itu sama saya juga banyak dosa kan dulu tadi Bandung teh kan banyak Sama kayak juga kesalahan, banyak kan. dosa. Sekarang ya inilah banyak pembisin waktu di yang ya semoga lah ini Positif perbaikan ya. lah, ya. Jadi intinya memang karena vakum itu karena ke Jakarta ya, karena bekerja aja. Kayaknya gitu. sih itu kayaknya. Buktinya setiap saya ke Bandung ada aja yang jadi hasil karya teh. Kayak misalnya ke Bandung nih, tiba-tiba teman, ayo ngetek gitu kan. Bener, jadi lagi. Jadi ternyata pengaruh juga ya. Pengaruh. Oke. Ya jadi memang istilahnya di tahun 2021 itu seorang Relikus kembali yang langkah pertamanya akan bikin satu single yang berjudul apa Bang tadi? Yang tersisihkan dan nanti insya Allah Bang ya mudah-mudahan bisa jadi satu album ya mudah-mudahan nanti bisa eksis lagi di belantika musik perhipopan di Indonesia. Nah mungkin ada lagi dari Insan ada itu ya, khusus mengenai single yang itu Pak, yang tersisihkan itu. Itu produksian siapa Pak? Itu musiknya Ya musiknya Kang terus Dev, musiknya. Kang Dev. Lalu ngeteknya mixing materi Kang Dev semua. ngeteknya di tempat Pak Dewa. Pak Dewa. Siapa Dewa ya? Siapa nggak tahu. Sensor Salam. sensor. Ada juga ya beberapa di temen di Profsta kan. Di Profsta juga. Ada juga yang di studio di Jakarta juga. Jadi masih tetap ya istilahnya si project ini tuh kayak dulu ya kolektifan barudak lagi hasilnya buat barudak lagi gitu kan. Mungkin harapan ke depannya apa nih Bang? Harapan ke depan apakah dari Bang sendiri atau secara umumnya buat industri musik hip hop atau apa mungkin buat anak-anak Bandung, hip hop Bandung. Kalau saya pribadi ya itu tadi saya nemuin banyak hal itu di Kang Malcolm X kan. Ada perjuangan jadi itu saya ada favorit saya. Iya. Jadi ada sesuatu yang kita perjuangin jadi sekarang bikin lirik juga, bikin movement juga. Ada suatu perjuangan yang menurut kita worth it lah untuk kita perjuangin gitu. Ya kalau harapan teman-teman lain juga ya kalau saya sih harapnya semua begitu juga. Cuman ya kan kita balik lagi ke masing-masing punya ini sendiri kan. Sebenarnya lirik-lirik Kang FLC kan saya ikutin juga. Saya salut juga gitu kan, ada sesuatu yang perjuangin gitu. Jadi kalau tadi Bang selalu bilang Kang Malcolm X, jadi memang sosok Malcolm X gitu kalau udah yang baca bukunya nonton filmnya itu sangat
inspirasional sekali Bang ya. Jadi mulai hidupnya dari nol kasarnya, dia pernah jadi tukang copet, pernah jadi rampok sampai di penjara, terus masuk Islam, kemudian dia ke Mekah dapat pencerahan dan akhirnya dibunuh oleh si pesaingnya lah kasarnya gitu kan. Jadi memang Politik ya. sangat inspirasional banget itu. Makanya kalau Bang selalu Expedem bikinnya inspirasinya dari Malcolm X, termasuk perjalanan Bang juga. Jadi memang Malcolm X itu kalau yang mau penasaran baca aja bukunya lah. Udah keren bisa lah. Ya Bang ya. Tapi saya penasaran guys sama pandangan Pak Bambang ini terhadap apa anak-anak yang masih berkarya gitu, anak-anak muda nih. Kan suka dengerin lagunya nggak? Lagu-lagu hip hop yang baru itu kayak gini itu suka dengerin nggak sih? Syukurnya sekarang tuh kan suka jagain kedai kopi juga kan. Iya. Jadi saya banyak waktu tuh Buat mendengarkan itu. saya ngikutin guys. Ya. Siapa yang ini? baru saya ngikutin. Yang seneng siapa yang seneng Pak? Ya. Yang lagi disenengin siapa anak-anak muda yang baru gitu? Ini yang dua di depan saya jujur nih, bukan karena bapak-bapak yang wawancari saya. Tapi kan tadi udah disogok. Enggak juga. Ini masuk aja. Karena Disogok udah liquid. ya, jujur. Ya. Terus saya itu juga Kang Ucok juga saya juga. Yang muda Bang, itu mah yang tua-tua. Saya nanyanya yang muda. Tua banget malah gitu. Ada nggak yang wah yang zaman sekarang banget itu? Pernah dengerin selintas siapa gitu? Yang muda ya? Jangan Getorud, jangan bilang Getorud, itu mah udah tua. Hampir itu. Ada yang dari timur juga banyak sih yang bagus-bagus. Timur ya. Ya. Timur lagi memang lagi bagus-bagus tuh. Terus siapa ya? Yang muda tuh Selintas Give aja. me five name. Salasan. Dari Kasih. Misalnya kayak tahun 13 13 ya. Mas Gip gitu yang orang-orang Jakarta, yang Bandungnya ada anak-anak. Ya, kalau saya jujur aja beberapa ada singlenya yang saya suka dari misalnya tahun 12 ya ada singlenya yang saya suka. Cuman ada juga yang saya cuma dengerin tapi saya nggak suka gitu kan. Gitu. Tapi intinya masih ngedenger ya yang baru-baru kayak gimana gitu. Oke. Nah, tadi kan berbicara balik lagi ke Impartarial nih. Harapan Bambang yang gimana nih Impartarial ke depannya? Kan sekarang juga anak-anak rencananya lagi bikin kompilasi juga anak-anak gitu kan, mudah-mudahan. Nah ini ada satu lagi juga. Jadi dulu juga Impartarial udah sempat ngeluarin kompilasi yang first pertama, dan sekarang insya Allah katanya mau bikin yang kedua Bang ya. Anak-anak lagi progres. Gimana tuh harapan Bambang buat Impartarial ke depannya? Yang saya lihat ya salut ke anak-anak juga teh. Jadi memang Impartarial ini bisa eksis tuh memang saya salut juga gitu kan. Kan saya lihat juga di kota-kota lain yang mana kayaknya nggak se eksis. Salah satunya yang buat eksis menurut saya itu ya teman-teman ini bisa saling apa namanya ya, menghargai satu sama lain ya kan. Jadi misi pertamanya itu adalah itu tadi, kita kalau nggak bareng-bareng nggak akan sebagus kalau bareng-bareng. Kayak saya lihat misinya anak-anak sampai sekarang masih itu. Jadi kadang malah gini, ada yang anak baru yang kira-kira misalnya ya maaf ya, mungkin dari sisi lirik, dari sisi skill, dari sisi masih kurang lah gitu kan. Tapi saya lihat niat anak-anak teh nggak apa-apa, bareng-bareng dulu aja, nanti kita sama-sama. Nanti dia kan bisa elevate tuh, bisa ningkatin. Akhirnya kita bisa mempengaruhi dia juga. Nah, jadi saya lihat itu guys, salah satu yang bisa buat masih bertahan sampai sekarang gitu. Minimal sharing ide ya Pak ya, kalau udah ngumpul itu ya. Ada sharing ide, sharing apa. Saya lihat sih gitu. Kalau semoga itu masih bisa teman-teman sama. Ya, mudah-mudahan lah. Jadi benar-benar nggak ada kita buang misi-misi yang lain. Misalnya ya, kalau apa dulu juga kalau perform tuh kalau bisa
digilir gitu Ya, kan. Iya kan ya kan. Kabring gitu kan. Satu mobil 20 orang gitu kan. Saya ngalaman sama mobil di ya, naik mobil Kijang Bang itu. Aduh, itu. Oke, Bang. Jadi kan Bambang itu istilahnya sekarang mau bikin single ya. Single pertama nanti mau dibikin video klipnya dan segala macamnya, dan mungkin nanti teman-teman yang istilahnya yang nonton tayangan interview ini ada kemungkinan pada saat ini ditayangkan memang belum tayang tuh si klipnya, atau bisa juga pada saat ini ditayangkan sudah rilis juga tapi sudah nanti sudah viral, dan nanti bisa dilihat aja, dicek di channel YouTube-nya Lirikus. Nanti judulnya tuh yang tersisihkan ya Bang ya. Nanti bisa dilihat itu ada featuring Citra, dan di single itu nanti besok itu kita bakal bikin video klipnya yang melibatkan anak-anak juga. Nah, mungkin harapannya itu apa Bang dengan Bang keluarin single ini, kemudian harapan kedepannya apakah albumkah dan segala macam, mungkin seperti apa pesan yang ingin disampaikan? Ya. Harapannya sih untuk saya pribadi ya itu tadi kayak kita buat suatu ini yang suatu karya yang ada sesuatu yang kita perjuangin kan. Ya. Dan perjuangannya Kang Malcolm X tadi kan tadi untuk anti rasis ya kan. Teman-teman yang saya ini juga kan kayak Kang Iklisik, saya arahnya kasih tahu Kang Dois, Ucok, saya salut juga tuh, saya lihat ada. Ya saya berharap untuk pribadi saya bisa untuk ada yang saya perjuangin juga itu tadi kan. Nah tapi ya kalau emang bisa bareng-bareng ada teman yang kita bisa sama-sama, terutama sih ya yang saya angkat sekarang yang untuk single pertama soal yang teman saudara-saudara kita yang tersisihkan kan. Itu yang saya angkat sekarang. Nah, nanti yang single kedua nanti insya Allah ada yang lain ya kan yang diangkat, yang perjuangin lah gitu. Gitu. Ya mohon doanya aja biar lancar. Semoga sukses buat seorang Lirikus dengan single barunya. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat karyanya seperti apa yang dipingin disampaikannya. Ya mudah-mudahan kita selalu berdoa Bang, selalu saling mensupport supaya sukses secara album dan segala macamnya, juga termasuk juga buat anak-anak Impartarial yang bakal rilis kompilasi juga, semoga lancar terus, jaya terus, sukses. Dan dari XDemsan ini di edisi pertama lagi luar biasa, kita ucapkan terima kasih karena kita merasa tersanjung nih dapat seorang tamu pertama, founder Impartarial. Terus yang kalau nggak ada dia mungkin tidak ada Expedem, tidak ada Hip Hop Kaki 5, tidak ada kompilasi yang sekarang. Kita ucapkan terima kasih untuk Bang. Dan sampai jumpa lagi ya teman-teman di edisi XDemsan selanjutnya. Jaya selalu, sukses selalu. Sukses sama-sama. Buat yang di rumah juga. Yes. XDemsan.